Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Karena firman Allah, saudara-saudara, itulah yang sanggup menunjukkan jalan bagi kita, saudara-saudara, untuk mengalami kehidupan yang diubahkan. Firman Tuhan berkuasa untuk membaharui kehidupan kita dan membawa kita dalam seluruh rencana Allah dan memuliakan Allah dalam hidup ini. Mazmur 134 menjadi perenungan kita. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Pada waktu malam, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Rema, bagian Mazmur dalam beberapa hari ini yang kita pelajari bersama, Mazmur 132, 133, dan hari ini 134. Ketiganya ada berbicara tentang berkat. Saudara-saudara, dalam Mazmur 132 kita sudah membahasnya bagaimana memperhatikan pembangunan rumah Tuhan dalam arti gedung, tempat ibadah, saudara-saudara, dan memperhatikan keberlangsungan hidup di dalam rumah ibadah itu mengandung berkat tersendiri, saudara-saudara. Orang yang membangun rumah Tuhan secara rohani, yaitu kehidupan rohaninya secara benar dan konsisten dalam kehidupannya, saudara-saudara, juga di dalamnya mengandung berkat-berkat yang luar biasa. 133, Mazmur 133 berbicara bagaimana kalau kita hidup rukun bersama. Di sana Tuhan sudah memerintahkan berkat. Ada berkat di dalam kehidupan yang rukun, sudah tersedia di sana, saudara. Nah, dalam Mazmur 134, saudara-saudara, ini tentang bagaimana kita memuji Tuhan. Berkat yang sudah tersedia sebenarnya di dalam aktivitas kita kalau kita melakukannya dengan memuji Tuhan, saudara-saudara. Memuji Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini, saudara-saudara, bukanlah sebuah titel yang diberikan kepada seseorang, tetapi ini berbicara status kita. Ya, status kita sebagai orang-orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas oleh nyawa darah Kristus, saudara, sudah ditebus sebagai hamba dosa, tadinya menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, saudara, dalam Alkitab sebenarnya tidak berbicara kepada kelompok tertentu saja. Ya. Tetapi saudara-saudara, ini berbicara tentang setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Yang tadinya adalah hamba dosa, sekarang kita semua adalah hamba Tuhan. Memang di dalam perjanjian lama, hamba Tuhan dia berbicara tentang para pelayan-pelayan di bait suci. Tetapi kita berbicara dalam konteks kita pada masa kini, saudara-saudara. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan pada waktu malam. Malam di sini berbicara, saudara-saudara, tentang malam dalam arti, saudara-saudara, yang sesungguhnya malam hari, di mana orang-orang, saudara-saudara, mungkin lebih enak untuk tertidur, saudara, dan tidak melakukan aktivitas. Tetapi para hamba-hamba Tuhan diajak di sini, saudara-saudara, untuk senantiasa memberikan pujian kepada Tuhan. Maka puji-pujian merupakan sebuah korban syukur kepadanya. Dilakukan pada malam hari. Malam juga berbicara, saudara-saudara, di sini tentang apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang lain, saudara-saudara, melihat
ke kita, saudara-saudara. Apakah apa yang aktivitas kita, yang kita lakukan adalah kita berikan sebagai sebuah pujian kepada Tuhan? Kita memberikan pujian kepada Tuhan dengan aktivitas kita, saudara-saudara. Atau kita sedang melakukan itu semua, saudara-saudara, semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan pribadi kita. Kita bukan mengerjakan segala sesuatu yang sedang kita lakukan sebagai sebuah pujian syukur kita kepada Allah. Inilah yang bisa memotivasi orang untuk saudara-saudara mengerjakan dan melakukan segala sesuatu aktivitas hidupnya, saudara, dengan sungguh-sungguh, karena dia tahu dia bukan bekerja untuk dirinya, tetapi dia sedang melakukan segala sesuatu untuk memberikan sebagai sebuah pujian karena anugerah Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan dia dalam hidup ini, saudara. Lalu juga pujian di sini, saudara-saudara, pada waktu malam juga, saudara-saudara, pujian di sini berbicara memang ya memuji dalam arti memberikan puji-pujian langsung dari mulut kita, saudara-saudara, kepada Tuhan. Bahwa memuji, saudara-saudara, bukanlah untuk diri kita, tetapi memuji adalah untuk seperti mau menyenangkan, mau memuaskan Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan tidak memerlukan semua itu, Tuhan tidak membutuhkan semua itu, karena Dia Tuhan, tidak ada yang kurang padanya. Dia bukan Tuhan yang tidak ada kepuasan dalam dirinya. Dia sumber kepuasan yang sejati, saudara-saudara. Dia sumber kesenangan, kegembiraan, sukacita, sorak-sorai yang sejati. Tapi mengapa Dia meminta kita melakukan ini semua? Ketika kita melakukannya semua, saudara-saudara, ternyata sukacita di dalam pujian itu, saudara-saudara, itu yang Dia miliki di dalam dirinya, saudara, ternyata itu melingkupi kita, saudara. Sehingga ketika kita melakukannya dengan tulus, dengan sungguh dan segenap diri kita kepada Allah, maka ternyata kita yang mengalami, saudara, sukacitanya, kita yang mengalami, saudara, kemuliaannya, kita yang mengalami kuasanya. Dan saya mau beritahu, saudara-saudara, bahwa ada ekspresi kadang-kadang terjadi ketika kita memuji Tuhan. Angkat tangan memuji Tuhan dikatakan di sini. Dalam firman Tuhan, saudara, bukan hal yang salah orang memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, bertempik sorak, saudara. Dia melompat-lompat karena bergirang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, saudara-saudara, dia mengalami keselamatan, luapan sukacita dalam hidupnya. Dan ada rasa syukur yang begitu dalam, maka dia melompat, dia bertepuk tangan, dia bertempik sorak, dia mengangkat tangan bersyukur. Kadangkala kegembiraannya begitu meluap, saudara, orang bisa tertawa atau kemudian keluarlah air mata kegembiraan itu, saudara, luapan-luapan sukacita yang tidak salah di hadapan Tuhan, saudara. Kita membaca Mazmur-Mazmur begitu banyak firman-firman Allah dan tokoh-tokoh yang datang memuji Tuhan dengan segenap hati. Daud sampai melompat, menari-nari di hadapan Tuhan. Istrinya yang mengejek dia, saudara-saudara, melihatnya dari dalam jendela dan mengejek Daud, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Mandul seumur hidupnya. Tidak diberikan anak, saudara-saudara. Kalau demikian, saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan sendiri sudah mengandung berkat di dalamnya. Ada berkat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dengan demikian, saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa, saudara yang saya kasihi, dalam setiap kegiatan penyembahan ibadah kita sehari-hari, setiap kegiatan kita, kalau kita jadikan itu sebagai sebuah ibadah, penyembahan dan pujian kepada Allah, membangun rohani kita, kegiatan kita di gereja, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam bergaul, dalam semua, kita melakukan dalam kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Di dalamnya semua itu sudah mengandung berkat-berkat ilahi yang membuat setiap kegiatan itu, saudara, mengalami berkat dan diberkati sedemikian rupa. Jadi, saudara-saudara, Allah kita luar biasa. Di dalam Yesus Kristus, Dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus. Kenapa dalam Yesus? Karena di dalam Yesuslah, saudara, janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara, bisa kita terima. Janji Allah itu kita alami melalui korban Kristus di kayu salib.
Setiap orang yang percaya, saudara, menerima janji Allah itu. Luar biasa, saudara. Kita mengalami, kita menerima janji Allah itu, saudara. Di dalam hidup ini, berkat-berkat ilahi yang dijanjikan itu, saudara, kita terima melalui korban Kristus Yesus. Maka di setiap aktivitas hidup kita, biarlah itu menjadi ibadah, menjadi penyembahan, menjadi pujian kepada Allah. Dan saudara tahu bahwa di dalamnya sudah terkandung berkat Allah seluruhnya. Ya, saudara-saudara, sehingga itu tidak lagi kita minta berkat itu, tapi ketika kita melakukan semua kegiatan kita dalam kebenaran sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah pujian dan penyembahan kepada Allah, maka saudara-saudara, di sana sudah mengandung berkat. Ada berkat-berkatnya mengalir, diperintahkan oleh Tuhan, senantiasa mengalir di kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena itu, saudara, pujilah Tuhan di setiap langkahnya. Ayo mari, hai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan telah diberkati oleh Tuhan. Pujilah Dia. Kita memuji bukan untuk berkat itu, saudara. Kita memuji karena berkat itu memang sudah tersedia. Kita memuji, saudara, karena semua Tuhan sudah curahkan, alirkan dalam hidup kita. Dan kita menikmatinya. Karena itulah kita memuji-muji Allah, menyembah Tuhan, dan bersukaria di dalam mengerjakan semua aktivitas kita dalam kebenarannya. Saudara-saudara, itulah arti kita memuji juga, ketika semua aktivitas kita dijalankan dalam aktivitas kebenaran firman Tuhan, dalam kuasa dan kekuatan ilahi, bukan dalam kuasa kita sendiri. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Dan saya percaya kita menjadi hamba-hamba yang setia dalam memuji Tuhan di segala aktivitas hidup kita, dan memberi waktu-waktu kita secara khusus juga memuji saudara-saudara secara verbal dari mulut kita, memuliakan Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai, saudara-saudara, senantiasa karena berkat-berkatnya yang sudah dialirkannya dalam segala bentuk dan dimensi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku memberkati umat-Mu ya Tuhan, dan biarlah seluruh kehidupan umat-Mu merupakan ibadah, penyembahan, puji-pujian kepada Allah. Maka umat-Mu senantiasa, Tuhan Yesus, menikmati segala kemurahan dan kebajikan-Mu, berkat-Mu di segala jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tetap jalani hari-harimu dalam sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Karena di dalam semua segala sesuatu aktivitasmu yang kau jalankan di dalam kebenaran Tuhan, berkatnya sudah ada di sana. Tidak perlu kau cari, saudara-saudara. Dia akan mengalir dengan sendirinya dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.